Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Zakia Derajat, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam sebuah karya. Pengajaran on the reach merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedang pendidikan of feeding memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Pendidik sebagai penuntun anak berarti siap memberikan layanan pendidikan yang baik kepada anak. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dilaksanakan dengan sistem Among, yakni pendidik memberikan kebebasan berpikir kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya yang ada dalam dirinya, karena pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kodrat anak atau bakat minat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Adapun tujuan pendidikan menuntun secara kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasikan pendidikan terkait kodrat zaman dan kodrat alam sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya, seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Pendidikan berdasarkan kodrat zaman maksudnya pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan zamannya. Saat ini zaman pendidikan yang berlaku adalah pendidikan dengan pola pikir abad 21. Anak diharapkan mempunyai 4 keterampilan, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Hal ini sangat relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara karena sangat erat membangun karakter anak dan budi pekerti anak. Dalam pembelajaran di sekolah, pendidik harus mendengarkan pemikiran kritis dari anak. Anak yang berpikir kritis berarti anak yang kreatif. Kreativitas semakin meningkat apabila dilaksanakan dengan kolaborasi atau bekerja sama. Sebagai wujud hasil dari kerjasama, maka anak mengkomunikasikannya dengan pendidiknya dan sesama anak. Dalam hal ini, anak masih bisa diberi kesempatan untuk berpendapat atau menanggapi sebagai bentuk hasil dari berpikir kritis. Dalam pembelajaran ini, anak dibelajarkan tentang karakter, pengetahuan, dan keterampilan anak. 3 aspek ini menyatu dalam pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Implementasi di kelas. Pembelajaran berorientasi pada anak, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, kebebasan berpikir kritis dan inovatif, membangun kolaborasi dengan warga sekolah dan orang tua siswa. Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Pendidikan bukan hanya intelektualitas saja, namun juga hasil budi pekerti dan akhlak mulia. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.